Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Cyber Ethics, tinjauan etika di dunia maya. Nah, sebelumnya perkenalkan kelompok kami yaitu Muhammad Khotibul Umam, saya sendiri, kemudian Vinka Nur Rohmah dan Vita Dia Sukmawati. Jadi akan ada tiga pembahasan dalam pembahasan cyber etik ini. Yang pertama yaitu pentingnya etika di media sosial, kemudian ada pelanggaran etika berinternet, dan selanjutnya yaitu etika dalam bermedia sosial. Nah, lanjut saja kita masuk ke pembahasan pertama yaitu pentingnya etika di dunia maya. Dunia maya atau yang sering disebut dengan internet adalah suatu media atau dunia virtual yang sengaja dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia atau interaksi satu orang dengan orang lainnya yang berada di tempat yang berbeda. Nah, hadirnya internet ini telah membentuk satu budaya baru, satu kebiasaan baru dalam masyarakat. Contohnya seperti dalam hal surat menyurat yang dulu dilakukan secara tradisional, ditulis menggunakan kertas kemudian dikirim lewat pos atau menggunakan merpati. Sekarang bisa digunakan hanya dengan duduk dan mengetik surat tersebut di laptop atau HP. Kemudian internet memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu media komunikasi, media pendidikan, media bisnis, dan lain sebagainya. Nah, dari sekian banyak hal yang dapat dilakukan di internet tersebut, tidak sedikit juga orang yang menggunakan untuk hal yang negatif, seperti hacking, kemudian penipuan, kemudian pencurian identitas, dan lain sebagainya. Selain itu, penggunaan internet juga bisa membuat seseorang yang menggunakannya itu kecanduan, sehingga cenderung membuang-buang waktu di internet, begitulah. Maka dibutuhkan yang namanya etika untuk mengatur warganet yang bermain di internet gitu. Nah, selanjutnya yaitu alasan pentingnya etika di internet. Yang pertama, pengguna internet itu berasal dari berbagai negara dengan budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, hal ini dapat memicu konflik, tabrakan budaya yang dapat apa istilahnya mengganggu kenyamanan di internet. Nah, maka diperlukan etika di internet sebagai alat untuk menyatukan budaya tersebut, menyatukan orang-orang tersebut di dalam satu aturan etika, sehingga hal tersebut tidak terjadi, sehingga hal-hal buruk tersebut tidak terjadi. Kemudian interaksi di internet bersifat anonimus, tidak mengharuskan menggunakan identitas asli, yang mana hal ini dapat memancing orang untuk bertingkah seenaknya gitu di sana kan. Dia merasa dia melakukan sesuatu nggak ada orang yang tahu karena itu bukan karena akunnya tidak menggunakan namanya gitu. Maka dibutuhkan etika untuk menghindari hal tersebut. Kemudian segala macam fasilitas di internet memungkinkan untuk digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dengan merugikan pihak lain. Seperti tadi penipuan, kemudian ada hacking, ada pencurian identitas, itu kan sangat merugikan orang lain. Kemudian pengguna internet dapat bertambah seiring waktu, yang berarti dapat muncul orang-orang baru dengan beragam karakter dan latar belakangnya. Kemudian di dalam etika di dunia maya terdapat istilah netiquette, yaitu kode etik dalam berperilaku selama pengguna melakukan aktivitas pada jaringan internet. Jadi pada dasarnya netiquette ini merupakan suatu panduan untuk bersikap dan berperilaku di internet. Bisa dikatakan juga bahwa netiquette ini adalah perwujudan dari adanya etika di internet tadi. Nah, dengan mematuhi peraturan ini akan sangat bermanfaat dan membantu dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain tanpa harus mengalami masalah dengan orang lain.
bisa mengamankan menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan internet. Contoh aturan dalam internet, dalam netiquette. Yang pertama, amankan dulu diri Anda. Maksudnya yaitu amankan semua properti yang Anda gunakan, seperti memasang antivirus di komputer. Kemudian jangan terlalu percaya pada internet. Maksudnya jangan dengan mudahnya kita memosting data diri atau menyebarkan suatu berita yang belum tentu kebenarannya atau berita hoax ya. Kemudian hargai pengguna lain di internet seperti tidak melakukan plagiat, tidak mengganggu privasi orang lain, tidak mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan yang disebutkan tadi dan sebagainya. Selain itu juga ada hindari penggunaan huruf kapital yang berlebihan. Menggunakan huruf kapital itu sebenarnya tidak dilarang kok, tapi kalau berlebihan penggunaannya, misal dalam satu kalimat, satu alinea, satu paragraf itu menggunakan huruf kapital semua, itu kan terkesan kita berteriak di situ. Nah, itu kan akan mengganggu kenyamanan orang lain di internet. Kemudian yang kedua, selanjutnya yaitu memberi judul dengan jelas. Jangan sampai kita harus membuat judul yang sesuai dengan isinya, jangan membuat judul yang tidak sesuai dengan isinya. Kemudian tidak mengirim file dengan ukuran yang terlalu besar. Koneksi setiap orang itu kan memiliki koneksi internet yang berbeda-beda. Kalau kita mengirim file terlalu besar, file kan butuh di-download tuh. Kalau filenya terlalu besar, itu yang koneksi internetnya lambat kan lama banget downloadnya, kasihan gitu. Dan kasihan juga yang pakai kuota kan, membutuhkan kuota yang banyak untuk mendownload itu. Kemudian tidak hanya mengcopy paste, karena internet itu memungkinkan siapapun untuk mengambil konten dengan cepat dan mudah. Konten yang kita ambil itu misalnya artikel atau apalah gitu. Itu orang ketika membuatnya kan dengan susah payah. Maka kita hargailah kesusah payahannya itu. Kalau kita ingin mengutip artikel tersebut, maka kita harus mencatat nama penulisnya atau kita harus menulis linknya atau paling tidak ya. Baik, itu sekian penjelasan dari saya tentang pentingnya etika di internet dan adanya netiquette tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.